Teman-teman, jumpa lagi hari ini. Jadi pada Nata salah satu sendiki yang ada di studio. Nah, ini salah satunya. Jadi pohonnya kondisi subur. Yang tentunya penghalang pertama adalah pembukaan kawat. Kita buka kawat dulu. Hijau-hijau gini apa sebenarnya gini ya Pak De? Rahasia perawatannya Pak De selama ini? Simpel aja, yang penting kontrol rutin ya, pergantian media itu. Dan diiringi dengan penyemprotan air laut. Oh, wajib itu ya? Ya seminggu sekali kalau bahan. Kalau sebulan ya 2 kali. Itu wajib itu. Kalau Pak De di sini loh. Nggak tahu teman-teman kalau di luar. Di spray gitu ya? Di spray Ya ya? disemprot aja. Jangan terlalu banyak. Berarti ini dia udah berapa persen ini kira-kira prosesnya? Ini proses kurang lebih sudah hampir 75%. 75% ya? Ya 75%. Jadi tinggal, karena proses yang lama itu pohon itu kan begini. Buat teman-teman semua ya. Jadi proses pohon untuk menjadikan bonsai itu yang lama itu adalah mematangkan perantingan. Ya, cabang. Nah ini nih salah satu. Pada pakai gunting ya. Nah ini nih. Ini awal bahan kan ini tidak ada. Yang paling lama ini kita buat. Tentunya ini yang membesarkan ini dulu. Kalau mau ada tekukan seperti ini ya tentunya harus main cutting kita. Cutting ya? Nah kalau ada mau tekukan seperti ini, jadi enaknya kita belajar nih lihat pohon sudah semi ya. Ya. Semi ini, jadi pada proses dari bahan. Kan ada kadang-kadang orang menghayal ya, oh, begini, ini kan bingung. Nah Tapi kebetulan memprosesnya nggak bisa. memprosesnya, kenapa proses bonsai itu susah? Atau gampang-gampang susah bilang? Karena satu sisi kita, insting ya, naluri kita seberapa sih cabang yang dibutuhkan dengan batang seperti ini. Nah itu. Nah, habis itu seberapa kita ambil. Nah, itu kan kita bicaranya gampang ngomongnya ya. Nah, sebesar ini akan segini. Tentunya teman-teman tahu nggak berapa bulan kita proses sebesar segitu. Dan timing motongnya kapan? Kadang secara teori gampang. Tapi teman-teman kalau melakukan itu yang sulit. Nah, kebetulan ini bahan pada proses dari nol. Ya, dari bahan yang ada ini aja. Percabangan sama sekali tidak ada, kita proses. Nah, yang paling penting itu ini. Menentukan seberapa harus dipotong. Dan jarak dari batang itu seberapa juga dipotong. Itu yang sebenarnya banyak terjadi Pak De. Ya. Mungkin kalau di Santigi dia nggak kelihatan ya, kalau terlalu dekat itu nggak kelihatan bengkaknya. Tapi kalau di pohon-pohon lain itu terlalu dekat pasti kelihatan sekali bengkaknya. Ya, karena begini. Kalau proses pohon selain sendigi itu kalau terjadi antara jarak cabang titik tunas atau tunas tubuh baru itu ya, itu pengaruh juga terjadi pembengkakan. Contoh nih, di sini ada tunas, dibiarin tanpa bengkak. Apalagi pikus. Pikus tuh kalau sejajar hati-hati. Kalau sejajar hati-hati pasti bengkak. Pada yakin kan pasti bengkak. Nah kalau desain bonsai yang paling penting itu kan begini. Tadi pada bilang kan, batang seberapa cabang yang kita buat besarnya. Terus penempatan cabang tuh pasnya di mana kan begitu. Karena tantangan kita memproses ini membesarkan cabang dan seberapa akan dipotong dan bagaimana tekukannya, itu yang paling penting. Itu yang berat. Nah, jadi contoh seperti ini batang. Pada buat nih cabang ini minimal setengah batang ini cabang pada buat. Nah, terus biar kelihatan lentur, teman-teman tekuk dikit. Tekuk sedikit aja, terus tuh los. Kalau cabang ya maksudnya. Tekuk dikit los. Kalau mau buat proporsi. Loh, setelah dirasa cukup setengah batang ini, kita potong, cut. Nah, kita potong. Nah, tentunya ada, kalau bisa kita potong yang paling bawah, yang paling pendek, dekat dengan batang. Ada tunas tumbuh. Nah, kalau bila perlu ada yang sudah tunas kecil seperti inilah, anggap. Nah, kita potong pendek. Nah, setelah potong pendek, kita los lagi ini. Tapi diserai dengan melakukan penekukan.
Nah, kalau seandainya pada proses pemotongan itu, untuk anak cabang baru itu dia harus sejajar apa silang, Pak? Oh, untuk semua cabang, untuk semua anak cabang ya, bukan Ya, anak cabang. cabang. Itu kita namanya menempatkan biar biar enak dipandang. Kita jangan sejajar, zigzag dia. Musik Seling-seling lah kalau bahasa di sini, mohon maaf ini. semua bonsai apa? Semua khusus, bonsai, kalau bisa semua ya, bonsai. Kadang secara teori kan gampang, apalagi menggunakan kawat gampang sekali buatnya. Itu udah. Coba praktekkan di realitanya. Kadang-kadang kan, ini nih kebetulan memang proses dari bahan pada proses. Nah, contoh seperti ini kawat nih. Kita buatnya seperti ini, zigzag begini. Nah, jadi buat seperti ini ya. Jadi contohnya, anggaplah pada begini. Tak pada buatin zigzag nanti. Nah, anggap seperti ini. Nah, jadi kan ini udah terusan, ini terusannya ya. Anggap tekuk seperti ini. Nah, ini. Nah, di sini pun kita jangan ngambilnya di sini zigzagnya. Nah, di sini zigzag. Nah, di sini zigzag begini dia. Jangan sejajar. Menghindari pembengkakan dan posisinya biar enak. Betul. Ya, ini terusannya nanti. Nah, ini bagian ke sini, ini bagian ke sini. Terus gitu zigzag. Jangan sejajar, hindari. Caranya melakukan pemilihan. Nah, seperti ini. Biar rata kalau sendiri kan sejajar. Semua pohon rata-rata sejajar ya. Tapi Kecuali kita pilih. waru ya. Ya, waru. Ini kita pilih nih. Ini. Kita pilih. Nah, ini biarin satu, ini lagi zigzag dia ini. Ini lagi sini. Ini pilih, ini pilih, ini pilih. Tata. Dan penyusunannya tetap paling ujung tuh paling panjang terusannya. Biar pohon itu kelihatan enak. Itu, teman-teman lihat. Pengaruhnya apa di sini? Dengan kita membuat seperti itu. Mata juga memandang enak. Nah, habis itu celah untuk mengisi peranting itu juga pas pada posisinya. Dan ujung-ujung gininya itu Terusan. tahu ya terusannya. Ya, ujungnya. ini dengan adanya kita Jelas, penataan seperti ini, terjadilah keluar masuk. Nah, jadi panjang, ini pendek, ini panjang, ini pendek. Jadi kelihatan keluar masuknya. Nah, itu. Contoh juga seperti di sini. Nah, kalau seandainya ini nih buat perantingan dan percabangannya ini nih, seperti apa dia buatnya, Pak? Kok bisa serapi ini jadinya gitu? Ini ada Sebagus proses. ini jadi kelihatannya. Ini kebetulan di sini kan pohon ini udah tertata nih, rapi nih. Ya. Nah, awalnya juga semrawut dan ini udah tahap kesekian kalinya pada tata. Nah, ini sudah proses mulai perantingan mulai ke anak ranting ya. Anak ranting ya. Ini mulai pengelompokan. Nah, cucu ranting nanti dibulat-bulatkan pengelompokannya. Nah, ini bagian pengelompoknya di sini. Ini pengelompoknya di sini. Nah, ini tetap juga terpisah dia di sini. Nah, teman-teman kalau menata ini tanpa menggunakan kawat, kalau tidak menggunakan kawat susah. Pasti menggunakan kawat antara 1,5 dan nomor 1. Ini wajib. Nah, kembali pada dijelaskan. Ini kebetulan kan belum tertata nih. Ini yang sudah nih, kelihatan bedanya. Ini udah mulai. Ini pada pelan-pelan ditata. Tidak boleh menggunakan tidak boleh mengerjakan peranting ini dengan secara emosional. Hati-hati. Nah, jadi tidak boleh emosional. Jadi pelan pasti ya. Nah, ini pada tata mulai pelan-pelan di sini. Dipilah. Jadi kalau penyusunan udut daun ini perantingan nanti begini. Biasanya pohon itu kan tumbuhnya begini dia. Nah, begini ya. Nah, biar bagus gimana? Nah, ini kita tarik ke bawah. Yang di sini ke bawah. Kalau ada menghalangi ini potong di bawahnya nih. Jadi kita susunnya begini. Paham teman-teman? Ngerti. Nah, jadi biasanya kan begini liar nih. Liar begini. Ya, agak naik dia. Bagaimana biar kelihatan cantik dan tersusun rapi. Jadi ini diturunkan, diluruskan begini. Seperti ngeplet tapi nggak ngeplet ya. Ada tekukan itu di pasti. bagian apanya, Pak? Cucu ranting apa masih di... Iya, dari perantingan itu. Dari cabang, anak cabang. Kan ranting. Oh, nah, ini mulai dah tertata dia. Nah, biar mau dia tertata rapi kelihatan dari jauh, nah seperti ini susunannya. Ini buka, jadi ini begini. Paham? Nah, seperti ini contohnya. Nah, kelihatan kan rapi, tembus dia. Boleh tembus ke sini kan, ditembus ini segini jaraknya nih. Ini pengelompok ini, kelompoknya segini. Nah, jadi ini tersusun dia rapi. Nah, itulah susahnya penataan akhir itu, bonsai ini. Kenapa bonsai itu mahal? Karena perhitungnya harus tepat sebagai seorang trainer. Yang paling penting itu
Kembali pada dijelaskan cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting. Rantingnya. Bukan sekedar buat itu, proporsinya juga dilihat. Nah, itu. Besar kecilnya. Segi teori ngomong tuh gampang pada dijelaskan lagi. Coba praktekin. Karena apa? Kita dituntut menyuburkan pohon. Kesabaran. Kapan kita ngasih nutrisi, kapan insting naluri kita membesarkan ini, kapan saatnya dipotong, saat dipotong pohon itu sehat tidak. Nah itu yang penting. Nah yang paling harus dikuasai adalah bagaimana pohon ini tetap terjaga subur, tetap subur dia. Itu dia benar. Nah kalau pohon itu subur, apapun pohonnya pasti cepat jadi. Nah kalau teman-teman beli bahan aja, nah yang jadi pertanyaan Pak, kapan jadinya? Kapan jadinya? Apalagi yang sudah berumur, kapan menikmatinya? Kapan jadi seperti ini ya? Pak? Nah begitu. Nah tapi Pak memberikan sebuah tip menuju langkah yang pasti. Kalau kita awal pemain, ya apalagi berumur ya, mending cari pohon yang sudah semi. Kalau pohon seperti ini kan menghematnya jauh nih. Ini udah tertata rapi, tinggal melakukan potongan dikit-dikit aja. Nah, dia kalau dipotong di sini ujungnya otomatis akan mekar. Resiko juga minim saya rasa ini pohon-pohon, apalagi subur. Resikonya minim, cost-nya juga jauh perbandingannya ya. Kalau bahan cost-nya itu lebih besar. Apalagi teman-teman yang tidak bisa mendesain. Benar. Masih bingung desainnya. Saya mau desainnya seperti apa sih pohon ini? Bingung kan? Terus potnya model apa sih? Arahnya cabang dan perantingan kemana sih? Udah yakin nggak pohonnya akan bagus? Tapi minimal ya desainnya itu terarah lah, tepat gitu. Biar nggak sia-sia. Kalau sia-sia motong lagi. Kenapa pohon teman itu sebenarnya proses 5 tahun, 6 tahun jadinya 10 tahun? Kadang-kadang ada prosesnya salah pemotongan atau pemotongnya kurang tepat. Nah, mestinya buat kelenturan, buat ruang dari belakang ke depan. Nah, ternyata tidak dibentuk. Di depan dibawa ke belakang. Mulai dah munggung, tidak enak dipandang. Motong ujung-ujungnya. Motong ujung-ujungnya lagi buat. Nah, itu yang buat proses itu lama. Makanya Pak De sering bilang, kalau kita awal lebih baik beli pohon yang sudah siap. Artinya siap dalam arti semi. Dan subur ya pasti. Lebih mahal memang, tapi prosesnya kehitung-hitungan dengan kalkulasi jauh lebih murah dan enak. Benar. Nggak terasa, apalagi teman-teman yang pelihara pohon banyak. Wah itu risikonya tinggi sekali. Kadang-kadang kita nggak bisa maksimal merawat ya pohon itu sendiri. Nah lebih baik yang simpel-simpel aja. Nah untuk mendapatkan tips sendiri yang simpel yang murah ya, mending cari yang semi. Kalau yang simpel seperti ini berapa kira-kira Pak De? Ini masih di bawah ya, ini masih di bawah 20 juta. Oh masih di bawah 20 ya? Masih di bawah 20 juta. Berarti masih termasuk oke lah ya dengan. Ya oke. Kalau ini pohon siap tampil aja. Itu deh. Udah siap tampil kontes. Ini ukurannya The Max ya. Jadi ukurannya nih 20 cm lebih dikit. 20-an ya, 22 lah ya. Seperti ini penataannya. Pohon tetap subur ya, terjaga dan daunnya jenis daunnya kecil, karakternya udah dapat tua dan paling indah lagi salah satu keistimewaan pohon inilah pada desain dengan beberapa mahkota. Jadi mata tuh memandang tuh enak, adem gitu loh. Ini berapa mahkota jadinya, Pak De? Paling pada buat di sini kalau mahkota induknya ada 2, 1, 2. Nah, paling di sini pada buat semi-semi ya, kecil-kecil ya. Oh. Di sini kecilnya, ini ada di belakang juga. Di sini ya kecilnya. Karena harapan Pak De, kita memandang semua sisi pohonnya bagus, indah. Mau putar dari belakang ke guduknya kelihatan. Kematangannya akar juga kelihatan. Nah istimewanya lagi pohon ini ya. Ada batang, ada akar, ada batu. Ya, itu yang paling utama. Ini nih. Ada batang, nih akar, ada batu juga. Nih. Dan tertata ya, nggak begitu kayak santigi-santigi yang lain itu loh. Nah, ini ekstra. Jadi bagaimana kita merawat pohon itu semaksimal mungkin. Karena semua teman bermain bonsai pasti pengen pohonnya subur. Terus teman-teman pengen pohon subur tapi tidak mau belajar. Itu yang jadi fatal. Apalagi keinginan besar pengen desain bonsai, tetapi apa daya tidak pernah mau belajar dengan orang yang tepat. Nah itu. Jadi Pak De kebetulan kebanyakan di sini santigi ya, karena cocok. Ya kita maksimalkan. Ya dapatlah hasil seperti itu. Kalau teman-teman lihat pohon ini tanpa ada daun sekarang palingan, kayak pohon biasa aja, ya. ada artinya.
Apalagi kalau kurang subur, Pak. Nah, istimewanya pohon itu ya sendigi ya kembali pada bilang karakter tuanya dapat. Apalagi mengetahui bagaimana bisa memaksimalkan penyuburannya. Nah, ini salah satu. Pada putar ya. Nah, ini nih. Kalau ini siap kontes, tinggal merapatkan. Kalau ini jadi, harganya udah beda lagi. Kalau ini jadi, daunnya mekar ya, sudah dipotong dengan rapi, itu harganya beda lagi. Bisa di atas angka 70-80 masuk. Nggak masuk. Paling di atas 25 lah. 25-an lah ya. Nggak, maksudnya kalau seandainya udah rapet jadi. Mulai cerita lagi kalau udah jadi. Nah, itu beda dah. lagi. Ini kan tinggal bentar aja deh ini. Ini simple. Pada angkat aja. Jadi pohonnya kecil. Pada ngangkat simpel. Enaknya pohon ini ya, pohon The Max ini kan ngangkatnya gampang. Bawanya kemana-mana simpel. Jadi nggak ngerepotin. Kalau pohon besar kan otomatis kan biaya lebih lagi. Kalau ini sendiri, jadi benar-benar nikmat. Kalau hujan, bawa sandaran taruh, ambil gunting langsung dicukur. Wow. Actionnya juga bisa. Keren nggak? Actionnya bisa. Nah, buat teman-teman penasaran, nah yang mau serius belajar silahkan datang studio. Janjian dulu, nanti ketemu Pak De. Mudah-mudahan teman-teman cepat paham. Karena kembali pada jelaskan, berbicara teori dengan praktek itu jauh. Karena apa? Menyatukan antara rasa dan pikiran. Itu yang penting. Oh maunya gini pohonnya, oh kita arahkan. Oh maunya gini kita arahkan. Harap kita, oh pohon akan jadi begini. Belum tentu. Yang tentukan alam semesta. Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan kita. Kita cuma mengarahin aja. Nah tantangannya sekarang, Anda mampu enggak? Sabar enggak? Yakin enggak? Saya bilang yakin Anda bisa. Pasti bisa. Yang penting rutin, aktivitasnya itu sesibuk apapun teman-teman, lakukan perawatan pohon dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, yakin, percaya, request kalau yang mau, salam ya. The Max selalu di hati.